Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kerangka kerja super penting dari tahun 1996. Ini adalah karya Diane Rocheleau, Barbara Thomas Slater, dan Esther Wangari. Saya jamin ya, setelah dengar ini, cara kalian melihat isu lingkungan bakal berubah total. Yuk kita mulai. Coba deh kita pikirkan, apakah krisis lingkungan itu sifatnya netral? Sering banget kan kita berasumsi kalau kerusakan alam, kayak kekeringan atau polusi udara, itu dirasakan sama ratanya oleh semua orang. Tapi, beneran gitu? Bayangin aja, apa polusi dari pabrik dampaknya bakal sama persis buat mereka yang tinggal berdesakan di pinggiran kawasan industri dibandingin sama mereka yang tinggal di kompleks perumahan elit yang asri? Tentu aja enggak kan? Kenyataannya, dampak kerusakan lingkungan itu jauh banget dari kata setara. Semuanya sangat bergantung pada siapa kalian, apa kelas ekonomi kalian, dan peran sosial apa yang kalian pegang di masyarakat tersebut. Makanya, literatur yang jadi landasan paparan kita hari ini itu krusial banget. Judulnya Feminist Political Ecology, Global Issues and Local Experiences. Jadi sebelum buku ini terbit, sebagian besar kebijakan lingkungan global itu bisa dibilang sangat buta gender. Para perumus kebijakan sering gak sadar kalau upaya nyelamatin bumi itu nggak akan pernah berhasil kalau dipisahkan dari struktur sosial masyarakatnya. Nah, buku ini ngebuktiin hal itu. Bukan cuma lewat teori kosong ya, tapi lewat penelitian lapangan global yang benar-benar motret langsung realita di lapangan dari komunitas pedesaan sampai kawasan industri perkotaan di berbagai benua. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasar ekologi politik feminis, terus lanjut ngebedah 3 tema utamanya, pengetahuan gender, hak lingkungan, dan aktivisme akar rumput. Abis itu, kita bakal lihat asumsi kerja soal aksi kolektif perempuan, dan terakhir ditutup dengan refleksi untuk masa depan. Singkat, padat, dan pastinya seru banget. Bagian pertama, ekologi politik feminis, konsep dasar. Gampangnya gini, ekologi politik feminis, atau yang sering disingkat FPE, itu menyoroti peran gender sebagai penentu siapa yang punya akses dan siapa yang pegang kendali atas sumber daya alam. Yang bikin pendekatan ini beda adalah, FPE ngelihat ketimpangan ini bukan sebagai takdir biologis dari sananya. Sama sekali bukan. Ini murni konstruksi sosial. Ibaratnya gini, kalau sebuah masyarakat dari dulu selalu menetapkan tugas masak dan ambil air itu sebagai tugas perempuan, ya otomatis dong, perempuan yang bakal paling pertama kena dampaknya waktu sumur mengering atau hutan tempat nyari kayu bakar ditebang. Ingat ya, ini bukan karena biologi mereka, tapi murni karena peran sosial yang naruh mereka di garis depan interaksi harian sama alam. Masuk ke tema yang pertama, pengetahuan gender, ilmu pengetahuan sehari-hari. Buku ini ngenalin satu konsep yang menurut saya luar biasa kuat, yaitu ilmu bertahan hidup. Coba deh, selama ini kita kan cenderung mikir kalau sains lingkungan itu cuma diciptain di dalam lab oleh para ahli berjas putih. Nah, pendekatan FPI ini ngedobrak pandangan itu. Mereka nekenin banget kalau pengetahuan ilmiah yang super vital justru lahir dari dapur, dari lahan pertanian kecil, dan dari jalanan pemukiman warga. Sayangnya, sains yang lahir dari tangan perempuan akar rumput ini sering banget diabain sama ilmu pengetahuan arus utama. Kadang diremehin atau cuma dianggap sekedar intuisi ibu aja. Padahal, percayalah, ini adalah metodologi pelestarian habitat yang udah diuji lewat proses trial and error berkali-kali demi mastiin keluarga mereka bisa bertahan hidup tiap harinya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah istilah yang benar-benar luar biasa, yaitu epidemiologi ibu rumah tangga. Bayangin aja skenario kayak gini. Ada seorang ibu yang tiap hari nyuci baju di sungai. Terus, dia mulai merhatiin ada pola penyakit kulit yang aneh di anak-anaknya, dan dia berhasil ngehubungin itu sama perubahan warna air sungai gara-gara ada pabrik kimia baru di hulu. Keren banget kan? Perempuan-perempuan ini secara nggak langsung bertransformasi jadi insinyur lingkungan dan epidemiolog tanpa gelar formal. Pengetahuan tingkat tinggi dari observasi sehari-hari inilah yang secara proaktif ngebantu mereka ngedeteksi ancaman polusi jauh sebelum dinas kesehatan setempat turun tangan atau ilmuwan bawa mikroskop mereka ke lokasi. Lanjut ke tema kita yang kedua, hak lingkungan. Ketimpangan kuasa. Sekarang mari kita lihat betapa jomblangnya realitas struktural di masyarakat kita. Di satu sisi, sistem hukum dan negara kita sering banget ngasih hak kepemilikan formal atau yang disebut hak de jure, kayak sertifikat tanah atau izin kelola, secara eksklusif cuma ke laki-laki. Tapi di sisi lain, secara de facto atau kenyataan di lapangan nih, perempuanlah yang justru harus mikul semua beban buat ngelola dan nyari sumber daya dari tanah itu setiap harinya. Jomplang banget kan? Ironi ini makin kelihatan jelas kalau kita lihat prakteknya. Hak penggunaan konsumtif, kayak hak legal buat jual tanah, nanam tanaman komersial, atau nembang pohon buat dijual kayunya, itu umumnya dipegang penuh sama laki-laki.
Tapi di saat yang sama, kelompok perempuan di area itu malah dibebani sama tanggung jawab pengadaan yang super esensial. Mereka lah yang tiap pagi buta harus jalan berkilo-kilometer cuma buat nyari sisa ranting kering buat masak atau pompa air buat minum sekeluarga. Jadi ada ketimbangan kuasa yang benar-benar nyata di sini. Mereka yang secara hukum berhak ngabisin sumber daya, justru seringkali bukan mereka yang dituntut mati-matian buat nyediain sumber daya itu tiap harinya bagi keluarga. Masuk ke tema ketiga. Aktivisme akar rumput. Perjuangan di garis depan. Tentu aja, ketidakadilan struktural yang tadi kita bahas itu memicu perlawanan. Tapi ingat, gerakan yang muncul ini nuntut hal-hal yang sangat nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Mereka secara fisik nolak pembuangan limbah beracun di tempat tinggal mereka. Mereka ngorganisir warga buat mastiin pasukan makanan aman dari kontaminasi bahan kimia. Mereka beneran merapatkan barisan buat lindungin hutan. Jadi, aktivisme lingkungan yang dipimpin perempuan ini tuh bukan sekedar tren gaya hidup hijau atau cuma soal nyelamatin pohon. Ini adalah perjuangan darurat buat nyelamatin nyawa, ngentiin keracunan massal dan negakin keadilan sosial langsung di halaman rumah mereka sendiri. Dan yang bikin merinding, aktivisme ini terjadi melintasi batas benua dan bentang alam. Ngebuktiin kalau pendekatan ekologi politik feminis ini relevan di mana-mana. Di satu tempat, kita punya komunitas penyandap karat di hutan hujan Amazon, Brazil. Mereka berjuang bukan cuma biar pohonnya nggak ditebang, tapi demi pertahanin ekosistem dan ruang hidup warisan leluhur dari ancaman korporasi. Nah, di sisi lain, coba kita lirik kawasan urban modern kayak Harlem Barat di New York. Di sana, aktivis perempuan bersatu ngelawan rasisme lingkungan. Gara-gara fasilitas pengolahan limbah kotor selalu aja dibangun di lingkungan minoritas berpenghasilan rendah. Kasus-kasus ini jadi bukti tak terbantahkan kalau perjuangan lingkungan itu nyambung banget, bahkan nggak bisa dipisahin dari perjuangan kelas dan ras. Sekarang kita masuk ke bagian krusial. Asumsi aksi kolektif perempuan, 3 asumsi kerja. Dari fenomena-fenomena global tadi, para akademisi akhirnya merumuskan 3 asumsi kerja soal dampak dari aksi kolektif perempuan ini. Yuk, kita urai pelan-pelan. Pertama, keterkaitan proses global. Maksudnya, kalau ada komunitas nanam pohon atau nolak bendungan di desa kecil, itu sebenarnya adalah respon langsung terhadap kebijakan politik dan ekonomi deforestasi tingkat dunia. Jadi, lokal dan global itu saling terkait erat. Kedua, situs perjuangan yang saling terhubung. Isu lingkungan itu nggak pernah berdiri sendiri. Dia selalu kusut dan bersilangan secara rumit sama isu ketidakadilan ekonomi, diskriminasi gender, dan rasisme. Dan yang ketiga, mendefinisikan ulang identitas. Lewat aktivisme ini, kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan mulai merebut kembali ruang diskusi. Mereka ogah cuma jadi korban yang pasif. Mereka memaksa dunia buat masukin pengalaman, hak, dan suara mereka ke dalam definisi baru tentang apa itu masalah lingkungan. Terakhir, kesimpulan, masa depan lingkungan dan refleksi kita. Kalau kita gabungin semua pilar yang udah kita obrolin, inilah esensinya. Pengetahuan berbasis gender memvalidasi bahwa ilmu bertahan hidup dari keseharian adalah metode sains pelestarian yang sah dan wajib dihargai. Kita juga disadarkan kalau kita masih terjebak di arsitektur ketimpangan yang ekstrim, di mana hak kepemilikan formal dan tanggung jawab pengadaan harian itu timpang banget. Dan pastinya, aktivisme akar rumput terus-terusan ngerombak cara kita melihat politik lingkungan. Terus, kenapa ini penting banget buat kita? Karena krisis iklim nggak akan pernah beres cuma dengan nanam pohon atau bikin teknologi hijau. Solusi sejati cuma bisa dirumuskan kalau kebijakan lingkungan global kita mulai ngedepanin mereka yang ada di garis depan, demi ngebangun masa depan yang bukan cuma berkelanjutan secara ekologis, tapi juga setara secara sosial. Nah, sekarang sebagai penutup, coba renungkan ini. Siapa yang secara nyata mengontrol sumber daya lingkungan di komunitas kalian sendiri? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang diam-diam mikul beban buat ngerawatnya tiap hari tanpa dapat pengakuan hukum? Pikirin deh pertanyaan ini waktu kalian buka keran air besok pagi, waktu jalan di taman, atau pas buang sampah hari ini. Saya harap paparan kali ini ngasih kalian kacamata baru yang lebih tajam buat ngelihat dunia di sekitar kita. Terima kasih banyak udah luangin waktu bareng saya, dan sampai jumpa di paparan kita berikutnya.